Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan dan pembelajaran ketiga. Materi yang akan kita pelajari hari ini dengan mengamati video menjaga keseimbangan sumber daya alam, kemudian membaca sebuah cerita. Dengan membaca sebuah cerita, kamu dapat mengetahui tokohnya, perilakunya, sikap yang perlu dicontoh. Kemudian mempresentasi hasil diskusi. Nanti kita akan berdiskusi kelompok ya. Kemudian tujuan pembelajarannya melalui video yang disajikan, kalian nanti dapat menganalisis pentingnya menjaga keseimbangan dan sumber daya alam di lingkungan sekitar dengan tepat. Kemudian dengan nanti ibu tayangkan ya pada slide PowerPoint sebuah cerita. Kamu dapat menilai sikap-sikap tokoh dalam cerita tersebut. Kemudian melalui kegiatan diskusi, kalian dapat melakukan presentasi hasil diskusi tentang sifat, watak, tokoh, dan perilaku apa yang patut dicontoh dari tokoh. Coba masih ingat pembelajaran sebelumnya kita belajar apa? Masih. Coba yang masih ingat, kita kemarin belajar apa ya? Tentang apa? Menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan. Nah, kenapa sih lingkungan itu harus dijaga? Agar hidup nyaman, agar kalau misalkan lingkungannya bersih kita nyaman, ya. Kalau misalkan lingkungannya bau, lingkungannya kotor, nyaman nggak? Enggak, ya. Nah, hari ini coba perhatikan gambar berikut. Ada gambar apa ini? Orang buang sampah. Orang buang sampah kemana? Sungai.
membiarkan hewan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Membuat penangkaran hewan. Tumbuhan. Kita juga harus menjaga kelestarian tumbuhan teman agar tidak mengalami kepunahan dan keseimbangannya tetap terjaga dengan cara memilih cagar alam untuk melindungi tumbuhan-tumbuhan langka, mengganti tumbuhan yang sudah tidak produktif dengan tumbuhan muda yang baru, memanfaatkan tumbuhan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membudidayakan berbagai macam jenis tumbuhan. Tanah. Walaupun kita sangat mudah menemui tanah, namun kita tetap harus menjaga kelestariannya teman dengan cara tidak mencemari tanah dengan sampah dan zat kimia berbahaya, melakukan pemupukan tanah secukupnya secara teratur, melakukan rotasi tanaman. Air merupakan sumber daya alam yang sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari teman. Maka dari itu kita harus melestarikannya dengan cara tidak menutup semua permukaan tanah dengan aspal agar air dapat meresap ke dalam tanah, tidak mencemari wilayah perairan dengan sampah dan zat kimia berbahaya, membuat waduk untuk menampung aliran air sungai. Udara termasuk sumber daya alam loh, dan pastinya kita harus menjaga dan melestarikannya dengan cara mengurangi dan menghindari penggunaan gas-gas kimia berbahaya seperti freon, melakukan penyaringan asap pabrik sebelum dilepas ke udara, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Bahan tambang merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui teman. Kita harus lebih bijak dalam menggunakannya dan wajib menjaga serta melestarikannya dengan cara membatasi penggunaan bahan tambang seperti logam dan minyak bumi, mendaur ulang bahan tambang yang sudah tidak dipakai, menggunakan bahan alternatif. Yang tadi pelestarian itu yang pertama apa aja? Hewan. Hewannya supaya tetap lestari harus bagaimana? Ditempatkan di suaka marga satwa. Tadi itu ada apa? Pulau Komodo ya, penangkaran Komodo. Karena Komodo itu salah satu hewan langka. Kemudian selain hewan, yang kedua apa tadi? Tumbuhan. Kemudian cara pelestarian tumbuhan itu bagaimana? Memberi pupuk secara teratur, kemudian menebang pohon sesuai kebutuhan. Kalau sudah menebang pohon, berarti harus menanamnya kembali supaya apa? Bisa digunakan lagi 10 tahun kemudian, pokoknya sudah besar, supaya hutannya tidak gundul. Kalau hutannya gundul, apa yang terjadi? Longsor. Kemudian tadi yang ketiga apa? Masih ingat? Tanah, pintar. Nah, cara pelestarian tanah itu dengan cara apa tadi? Tidak mencemari tanah, jadi tidak membuang seperti bahan kimia ke tanah, akan mengakibatkan apa? Tanahnya tidak subur. Kemudian tadi yang keempat, air. Nah, salah satunya tadi pelestarian yang pencemaran air yang tadi tuh, yang digambar sebelumnya itu yang buang sampah ke sungai itu merusak sumber daya alam apa? Air. Ya, airnya jadi tercemar. Supaya tidak tercemar, apa yang harus dilakukan? Tidak membuang sampah ke sungai, tidak membuang zat sisa ke sungai. Salah satu contohnya, habis cuci baju ya, nah pakai deterjen, airnya dialirkan ke sungai, berarti mencemari sungai. Kemudian yang kelima, masih ingat tidak tadi apa? Udara ya. Supaya tidak tercemar, apa yang dilakukan? Mengurangi asap dari polusi. Polusi apa? Kendaraan bermotor kan biasanya dari knalpotnya ya mengeluarkan asap. Pabrik, asap pabrik. Kemudian penggunaan
penyebab pencemaran air sungai. Nah, tadi kan ini air nih. Yang keempat sumber daya alamnya air. Sekarang penyebab pencemaran air sungai. Ini yang pertama gambar apa nih? Limbah pabrik. Jadi kita kan berada di daerah industri ya. Industri itu biasanya menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, limbah pabriknya itu dialirkan ke sungai. Itu baik tidak? Tidak. Kemudian yang gambar kedua. Coba berbusa nih. Dari apa ya ada? Deterjen. Jadi ibu-ibu kalian kalau nyuci baju nih, baju kalian yang kotor jadi bersih, itu biasanya ini pakai deterjen. Ngebusa kan? Nah, air sisanya itu dibuang ke sungai. Itu mengakibatkan pencemaran air sungai. Nah, akibat dari dua hal ini, nah seperti ini. Ikan yang di sungai itu bisa mati. Kemudian ada yang mencari ikan itu pakai racun biar cepat dapat banyak. Kalau misalkan, betul. Kalau misalkan ambil ikannya itu, menangkap ikannya itu pakai racun, dimakan sama ikan. Ikannya dimakan sama kita. Kita sama aja makan racun ya? Iya. Nah, boleh kan seperti itu? Iya. Terakhir nih, ini bapak-bapak nih lagi apa? Sampah kemana? Sungai. Coba lihat warna airnya. Hitam, coklat. Ya, bukan karena itu airnya diwarnai jadi coklat, bukan. Ya, tapi karena apa? Karena ada sampah. Buang sampahnya ke sungai, tadinya bersih, ditumpuk lagi sampah, lama-kelamaan airnya jadi kotor. Nah, bagaimana cara melestarikan kebersihan air sungai? Tadi nih salah satu contoh pencemaran air sungai tadi sudah kita pelajari ya. Sekarang upaya pelestarian air sungai. Ini yang pertama. Nah, itu gambar yang tadi yang mana? Yang satu. Kemudian gambar yang kedua sama gambar yang keempat. Ya, yang di bawah tuh yang bapak-bapak buang sampah. Ya, jadi tidak boleh buang sampah dari sampah makanan, sampah plastik, limbah deterjen, limbah pabrik ke mana? Ke sungai. Kemudian yang kedua darah. Baca. Nah, nggak boleh nangkap ikannya itu pakai bahan peledak atau racun. Nangkap ikan yang baik harus seperti apa? Pancing atau apa lagi? Pakai jaring, itu lebih baik ya. Kemudian yang ketiga, coba lihat. Nah, ini daerah aliran sungai, daerahnya ya. Nah, daerah aliran sungai ini rawan terhadap kerusakan, pencemaran karena pengikisan air. Ya, kalau misalkan di daerah sungai ya, kan aliran air itu ada arusnya. Lama-kelamaan itu akan mengikis lapisan tanah. Bagaimana caranya supaya tidak terkikis? Coba. Tidak membuang sampah sembarangan, kemudian menanam pohon untuk menjaga kekuatan tanah daerah sungai. Kemudian yang keempat, coba ASKPR melakukan kegiatan pembersihan dan peliharaan tumbuhan di sekitar sungai secara berkala. Oke, nah tadi kan ada yang buang sampah, makanya cara menjaganya itu dengan melakukan pembersihan. Ya, jadi rutin nih kerja bakti ayo sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Gerakan bapak-bapak, lingkungan semuanya untuk membersihkan sungai. Kalau misalkan semuanya udah dibersihkan, nanti kan kita bisa memanfaatkan air sungai. Selanjutnya coba perhatikan nih. Ini sungai nih, ini rumah-rumah nih. Ini itu penampakan sungai itu di perkotaan, di kota Jakarta. Pernah ke kota Jakarta? Nah, nih
Tidak, tapi siapa? Ada petugasnya. Ya. Nah, seperti ini. Biasanya yang membersihkan aliran sungai ini masyarakat dan pecinta lingkungan. Jadi masyarakat daerah aliran sungai dan yang mencintai lingkungan. Kalau pecinta lingkungan itu selalu ingin lingkungannya itu bersih. Makanya tidak bisa nih melihat sampah seperti ini. Kemudian aliran airnya itu kotor, hitam bahkan ya ini ya. Coba. Jadi masyarakat pecinta dan pecinta lingkungan. Kemudian ada lagi nih. Petugas kebersihan daerah. Nah, petugas kebersihan daerahnya nih sampai bisa berdiri di atas air karena banyak tumpukan sampah. Ini yang bekerja keras di kota-kota besar dalam membersihkan sampah. Oke, selanjutnya Ibu akan bagikan LKPD. LKPD ini masing-masing siswa memperoleh LKPD. Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Coba bagi. Coba dia bantu bagi di sebelah. Lebih nggak? Kurang? Coba dilakukan dulu ke belakang. Ini. Itu pegang sama adik aja. Ini Al-Fatih. Oke. Sudah mendapatkan LKPD-nya? Nah, perhatikan dulu ya. Jangan diisi dulu. Perhatikan dulu. Nah, ini LKPD 1. Kamu tulis nama. Kemudian kelasnya. Nah, di sini kan ada sumber daya alam nih. Sumber daya alamnya ada sungai sama tanah. Kemudian ini apa nih? Rencana kegiatan. Jadi untuk menjaga kelestarian sungai, kamu akan melakukan kegiatan apa? Kamu tulis kegiatannya 1, 2 kegiatan. Kemudian dalam kegiatan ini alat yang dibutuhkan apa? Misalkan nih, Ibu beri contoh dulu ya. Misalkan dalam menjaga sumber daya alam sungai, rencana kegiatannya membersihkan aliran sungai. Kalau membersihkan aliran sungai, berarti alat yang dibutuhkan apa ya? Cangkul ya. Kan ngebersihinnya pakai cangkul. Terus pakai apa lagi? Pakai apa kalau bersihin? Pakai serokan ya atau apa sih yang kayak garpu ya? Pakai garpu kecil seperti itu contohnya. Atau pakai sapu ya. Udah paham belum? Sudah. Oke, bisa dikerjakan ya LKPD-nya. Sungai dan tanah. Tulis 2 kegiatannya aja. 1 kegiatan itu alatnya apa yang dibutuhkan, atau misalkan cangkul atau sapu atau misalkan ember. Bisa coba kira-kira apa ya kegiatan kamu yang kamu lakukan, itu kira-kira alatnya butuh apa aja. Kan tadi di sungai itu ada pengikisan tuh,
air sungai. Apa yang harus dilakukan? Alat yang dibutuhkannya apa? Gitu. Tadi kan di video tuh untuk menjaga tanah nggak boleh apa. Nah, apa yang harus dilakukan supaya tanahnya itu tetap baik, tetap subur, bisa dimanfaatkan dengan baik? Sudah selesai semuanya? Sudah selesai semuanya? Sudah. Coba. Ada bantu kumpulkan ya. Kalau ada temannya. Coba, tadi kan kita sudah belajar mengenai menjaga kebersihan sungai ya. Nah, yang bekerja keras dalam kebersihan sungai di kota besar tadi masih ingat siapa? Siapa coba? Petugas kebersihan daerah. Nah, bekerja keras, kerja keras itu salah satu contoh watak dari sebuah tokoh, ya. Nah, kerja keras merupakan salah satu watak dari sebuah tokoh dalam cerita. Kita sebagai pembaca dapat memahami watak tokoh dalam cerita melalui beberapa cara. Apa saja caranya? Nah, yang pertama melalui tuturan pengarang. Jadi di situ pengarang itu menyebutkan Aldi seorang yang pekerja keras, Aldi seorang yang rajin. Nah, contohnya seperti itu. Tuturan langsung pengarangnya. Kemudian melalui gambaran lingkungan hidup tokoh, misalkan Aldi berada di lingkungan yang kotor, kemudian lingkungannya itu tidak memenuhi apa yang dibutuhkan Aldi, seperti itu. Kemudian melalui dialog antar pelaku, dari dialognya, dan kamu tahu dialog itu apa? Apa dialog? Kata-kata atau pembicaraan, ya, antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, dalam dialog itu bisa terlihat watak tokohnya. Kemudian salah satu unsur dalam sebuah cerita adalah tokoh. Tadi Ibu ngomongin tokoh
tokoh, penuturan pengarang tentang tokoh. Nah, tokoh itu sendiri apa? Tokoh bangunan atau tokoh baju? Bukan. Terus tokoh itu apa? Aku dalam sebuah cerita. Pelaku dalam sebuah cerita. Dalam sebuah cerita pasti ada pelakunya kan? Pasti ada orangnya kan? Nah, coba kalau misalkan di rumah suka nonton Upin Ipin. Nah, suka nonton Upin Ipin. Pelaku dalam kartun Upin Ipin itu siapa aja? Upin Ipin itu sendiri. Opa. Terus Tuk Dalang. Teman-temannya itu siapa aja? Nagis, Susanti, betul itu tokoh. Ya, dalam sebuah cerita itu pasti ada yang namanya tokoh. Nah, tokoh itu dibagi menjadi tokoh utama dan tokoh pembantu. Ya, kalau misalkan tokoh utama itu selalu hadir dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu tema cerita, sedangkan tokoh pembantu berperan untuk mendukung tokoh utama. Kalau tadi di kartun Upin Ipin, tokoh utamanya siapa? Upin dan Ipin. Kalau tokoh pendukungnya, teman-temannya, Opa, Karos, Tuk Dalang. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan dalam sebuah cerita kita sudah tahu tokohnya, udah tahu wataknya. Nah, sekarang aku memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dalam sebuah cerita. Misalkan tokoh itu rajin, pendapat kamu seperti apa? Anak itu rajin dalam belajar, dalam beribadah, seperti itu. Jadi kamu tokoh dalam cerita memiliki karakter yang berbeda. Karakter membuat tokoh memiliki perilaku bermacam-macam. Misalnya perilaku mendukung tokoh utama atau bahkan menentang tokoh utama. Ya, jadi karakter tokoh itu kan ada yang menentang, ya, ada yang menentang tokoh utama, ada yang mendukung. Nah, sekarang untuk dapat memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh, kita dapat melakukan dengan cara yang pertama. Coba Aska Hidayat baca caranya apa aja? Baca dengan seksama jalannya cerita. Nah, membaca dengan seksama jalannya sebuah cerita. Jadi dalam membaca cerita, kita fokus membacanya, kita akan tahu tokohnya seperti apa, tokohnya siapa aja, wataknya bagaimana, kemudian kamu bisa memberikan pendapat mengenai tokoh itu. Kemudian, coba yang kedua, Caca. Memperhatikan setiap perkataan dan perbuatan tokoh dalam cerita. Nah, memperhatikan setiap perkataan dan perbuatan tokoh dalam cerita. Kalau kamu memperhatikan, nanti di situ terlihat, oh watak tokohnya ini, watak tokohnya itu penakut, watak tokohnya itu rajin, watak tokohnya itu pemalas. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, coba Alvaro. Memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan tokoh dalam cerita. Nah, memperhatikan gambaran lingkungannya. Kenapa anak itu bisa rajin? Karena lingkungannya seperti apa? Jadi bisa terlihat ya. Kemudian coba kayaknya lesu banget. Ya, lesu banget. Kenapa nggak semangat tadi pas awal? Semangat nggak? Semangat, tapi kayaknya lesu. Ngantuk. Coba ya. Tes autofokus nih, biar autofokus, biar fokus. Coba sebutkan sesuai warna tulisannya. Perhatikan, sebutkan sesuai warna tulisannya. Ini apa? Kuning. Ada yang jawab benar, ada yang jawab kuning. Ya, coba perhatikan. Sebutkan sesuai warna tulisannya, oke? Yang ini warna apa? Biru. Ada yang coklat. Dafa Zaki berarti belum autofokus ya. Coba perhatikan.
belalang untuk lebih menilai tokoh dalam sebuah cerita. Oke. Ya, coba ada sebuah cerita semut dan belalang. Ibu baca paragraf 1, nanti ibu tunjuk siapa, lanjutkan. Ya, jadi supaya kamu mengamati ibu tadi bacanya sampai mana. Ya, di tengah hutan hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari, semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan bersusah payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanan kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya. Lanjut, Dafazati. Pada suatu hari ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asik berkumpul sambil bermalas-malasan. Hai Mut, kamu sedang apa? Tanya belalang. Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin, jawab semut. Ah, buat apa kamu melakukannya sekarang? Musim dingin masih lama. Lebih baik kita bermalas-malasan dahulu, kata belalang. Lanjut, Sofi. Oke, dilanjut lagi. Anugrah terakhir. Akhirnya musim dingin tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Dia menikmati makanan yang berlimpah. Belalang Menung sedih menaiki rumahnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Saat belalang hampir mati kedinginan kelaparan, yang sang semut datang dan memberinya makanan. Sejak saat itu sang belalang rajin bekerja mengumpulkan makanan sering. Oke, dari sebuah cerita semut dan belalang, tuliskan pendapatmu tentang sifat yang diperlihatkan oleh semut dan belalang. Coba, siapa sajakah tokoh dalam cerita tersebut? Sama belalang. Pendapatku tentang semut. Coba, ibu mau minta pendapatnya Askaper. Semut, menurut kamu semut itu seperti apa sih tadi? Baik. Semutnya baik, selain baik? Rajin. Rajin apa? Bekerja. Rajin bekerja keras mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin. Kemudian, pendapatku tentang sikap belalang. Coba, Al-Fatih. Tadi, sikap belalang, menurut kamu belalang itu seperti apa? Malas. Ngapain aja sih belalang tadi? Malas-malasannya ngapain? Jantan. Mainan apa? Gitar, ya. Malas-malesan. Menurut belalang nanti aja nyari makanannya gitu ya. Kemudian terakhir, sikap yang perlu aku contoh. Coba Karisa, sikapnya yang perlu dicontoh. Sikap siapa yang perlu dicontoh? Semut. Sikap semut apa yang perlu dicontoh? Rajin. Berarti kita harus bersikap rajin. Sudah paham ya? Kamu udah mengamati sebuah cerita, udah tahu tokohnya, udah tahu watak dan sifatnya, sudah tahu cara mengeluarkan pendapatnya, dan sudah tahu sikap apa yang perlu dicontoh dari sebuah cerita. Oke, selanjutnya yuk kita diskusi. Oke, kita diskusi. Untuk anggota kelompoknya, ibu sebutkan
Dia, Al-Fatih, Abah, Dafa Zaki. Kemudian keempat, Farhan, Anggi, Aufar, Anissa, Bayu. Kelompok 5 terakhir Adria, Sofi, Askari Dayat, Karisa, dan Jarves. Sudah tahu kelompoknya? Kelompok berapa saja? Coba kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Nggak ada. Oke, perhatikan dulu ya. Nanti kamu menyatukan 2 meja. Bukan 2, 4. Jadi 2 baris. Perhatikan ya. Kelompok 1 nanti di sini. Nih, perhatikan yang kelompok 1 nanti di sini. Ya. Kelompoknya yang 2 di situ ya, belakang. Ya, jadi itu disatuin. Kelompok 3 di sini nih. Disatuin. Kelompok 4 di sini. Ya, kelompok 5 yang itu. Sudah paham ya? Oke, gendong dulu tasnya. Ya, kok bisa tumpah? Bentar, coba ada yang bisa bantu cari pel? Coba di bawah. Awas, sayangi. warna-warni. Ada warna biru, ada warna kuning, ada warna pink. Ya, coba nih perhatikan bagian depannya ini ada gambar matahari, awan, langit. Nah, bagian belakangnya ada siswa SD ya, pakai baju merah putih nih. Tulisannya apa? Siswa hebat. Oke, perhatikan dulu. Nah, kamu perhatikan di sini yang warna biru, kamu tulis tokoh sama sikapnya atau wataknya.
cerita warna pink, kamu tulis pendapat tentang sikap tokoh. Yang kayak tadi pendapatnya menurut si Semu tuh gimana kayak gitu ya. Kemudian yang warna kuning, sikap yang perlu dicontoh. Coba sikap yang perlu dicontoh itu di kartu warna apa? Kuning. Kalau kartunya biru, isinya apa? Tokoh sama sikap tokoh. Kalau yang kartu pink, pendapat tentang sikap tokoh. Oke, sudah paham ya? Aku bagikan dulu atau pede? Baca cerita. Setelah baca cerita, apa lagi? Menulisnya di kartu apa? Kartu cerita. Oke, ada berapa ceritanya? Dua. Berarti birunya 2. Coba perwakilan kelompok maju ke depan. Ya. Kelompok 1 Anugrah. Kelompok 2 Alia. Kelompok berapa? 1. Ini kamu kelompok berapa ya? Caca dulu. Kelompok 1 udah sama Anugrah. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang birunya 2. Oke. 3 kalau beda. Jujur berarti Alia ya. Yang kuningnya 2, karena kan ceritanya ada 2. Oke, kartunya. Kemudian yang pinknya 2. Coba itu ada berapa? Oke, coba tunjukin. Udah dapat semua warna? Warna biru, kuning, pink. Oke, ini 2 semua. Yang ini? Oke. Coba gimana? Ini kuningnya di sini. Oke. Biru, pink, kuning. Oke. Udah, kembali ke tempat duduknya. Sudah siap diskusi berarti ya? Ayo, dibagi 2 orang baca cerita 1. 2 orang lagi cerita 2. Ayo dibaca. Ceritanya dibagi ya. Supaya lebih cepat pengerjaannya.
pendapat tentang singa, menurut kamu singa gimana? Ya, terus yang kuning, sikap yang perlu dicontoh dari cerita ini siapa? Sikap siapa dan sikapnya apa? Paham ya? Coba. Bisa, iya bisa itunya kartunya. Kartu cerita satu yang mana, kartu cerita dua yang mana. Jangan disatuin, awas. Nanti kamu bingung pas presentasi ya. Oke, sekarang waktunya presentasi kelompok. Nah, hasil kelompok mempresentasikan hasil diskusi dalam pengerjaan RKPD. Coba yang sudah selesai tadi kelompok 4. Ya, kelompok 4 maju ke depan. Bawa cerita sama kartu ceritanya. Semuanya maju. Tadi yang diskusi cerita satu mana? Cerita satu. Kamu ya nih. Cerita satu sama siapa aja? Sama cerita tadi lagi cerita dua. Nih, sama apa? Halo. Waktu diskusi sudah selesai. Tidak ada yang mengerjakan LKPD sama kartu cerita lagi. Ya, coba perhatikan dulu temannya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan presentasikan hasil dari diskusi kami. Kelompok 1. Ini dibagi aja. Ini. Nah, dibagi. Nah, nanti bacain. Nah, yang lain dengerin. Coba sama nggak jawabannya dengan kalian ya? Benarnya, singa dan nyamuk. Sifat singa, pemarah, cepat putus asa. Nyamuk, peledek, sombong. Kemudian coba Bayu untuk pendapatnya. Yang kencang suaranya Bayu. Seharusnya sikapnya sabar. Sikap tokoh nyamuk seharusnya sikapnya tidak sombong. Ayo Anissa, yang kencang suaranya. Sikap yang perlu dicontoh, tidak putus asa, tidak sombong. Kemudian tadi cerita satu ya? Ya. Nah, cerita dua tadi didiskusin sama Alvar dan Anggi. Coba judulnya apa? Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Oke, terus apa aja tadi kartunya? Contohnya jujur dan rajin belajar. Nah, jujur dan rajin belajar itu siapa tokohnya? Tidak. Ida. Terus siapa lagi ada tokoh yang lain? Gugut. Gugut. Gimana Gugut? Suka menyontek. Suka menyontek. Terus sikapnya, kalau sikap itu tadi pendapat tentang sikap itu di kartu pink. Ida adalah anak yang rajin belajar. Kemudian kartu yang kuning tadi isinya apa? Nah, berarti sikap yang perlu dicontoh dari Ida adalah jujur dan rajin belajar. Ada yang sama jawabannya? Ada yang sama, ada yang beda. Oke, karena kelompok 4 ya sudah presentasi menyelesaikan LKPD-nya, kita berikan tepuk hebat. Contohnya seperti ini. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Kelompok 4 hebat. Bisa ya? Oke. Kita kasih tepuk hebat untuk kelompok 4. Tepuk hebat untuk kelompok 4. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Kelompok 4 hebat. Oke, silakan duduk kelompok 4 di bawah. Oke, coba yang mau presentasi lagi kelompok berapa? Kelompok 5. Oke, kelompok 5
ya. Tadi cerita satu, cerita dua, cerita satu yang mana? Satunya mana lagi? Ada nggak? Ada yang ketinggalan? Ada, coba Farhan. Nah kan, ini cerita berapa nih? Cerita dua. Berarti ini cerita satu, ya. Ini cerita satu. Ini cerita dua yang gugur, ya. Ini, nih. Coba dibacakan cerita satu dulu. Udah benar itu. Cerita satu. Judulnya apa? Terus hasilnya tadi di kartu biru. Singa ada nyamuk. Nyamuk nakal, singa sombong. Terus selanjutnya, ya sikap yang perlu dicontoh. Tidak boleh sombong. Oke, terus sudah. Cerita yang kedua judulnya apa? Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Oke. Apa tokohnya siapa aja? Pokoknya Ida, Ibu Tati, Bubut, Ibu Ida, teman-teman Ida. Oke, terus. Sikap Ida jujur, rajin. Sikap Bubut malas, tidak rajin, suka menyontek. Oke, selanjutnya. Yang pink dulu, yang pink. Apa? Sikap pendapat. Ya. Pendapatnya, sahabat harus jujur, tidak boleh bohong, rajin belajar. Oke, terus selanjutnya. Rajin belajar dan cinta. Nah, coba ada yang sama. Ada beberapa yang sama ya. Karena sudah presentasi, sudah berani maju ke depan, menyelesaikan LKPD dan kartu cerita, kita berikan tepuk hebat untuk kelompok 5. Tepuk hebat kelompok 5. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Kelompok 5. Hebat. Oke, silakan duduk. Ya, dan sekarang kumpulkan LKPD-nya. Sudah? Satu lagi. Oke. Kelompok. Ini kelompok berapa? Ya, ini kelompok 1. Kelompok 5. Oke. Mana lagi? Oke. Nah, selanjutnya ada evaluasi. Diskusinya sudah selesai, sudah diskusi, sudah presentasi. Sekarang kita kembalikan tempat duduknya ke semula. Oke, hati-hati ya, dipegang dulu tasnya, pelan-pelan. Oke, coba. Ini tinggal dimajuin, Ayo pelan-pelan, awas. Kursinya masuk. Yang satu lagi. Oke, ini tinggal dibalik. Kalau orang maju
adik-adiknya untuk menggunakan uang di dalam dompet. Dalam sebuah cerita kita dapat menemukan kebaikan dan Ada sudah? Oke, tunggu dulu ya. Coba dicek lagi. Jawabannya sudah benar atau belum? Coba. Kalau yang sudah selesai dicek lagi ya hasil jawabannya ya. Udah. Sudah selesai? Sudah. Coba dia bisa bantu ibu lagi untuk mengumpulkan evaluasinya ya. Mudah ya? Mudah, karena kan kamu tadi belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi apa yang ibu sampaikan kalian paham, itu semua kan di evaluasi ada semua tadi di pembelajaran ya. Coba sekarang tadi kamu sudah berdiskusi ya, sudah mengisi LKPD 1, LKPD 2. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa aja tadi yang sudah kita pelajari? Menjaga keseimbangan alam, sumber daya alam. Tadi ada tanah, air, udara ya, hewan, tumbuhan. Kemudian kita juga sudah mengamati gambar mengenai apa? Yang gambar yang buang sampah di sungai ya, menjaga kelestarian sungai. Kemudian kita belajar sebuah cerita. Dalam sebuah cerita itu ada tokoh utama, tokoh utama, tokoh pendukung. Terus ada selain tokoh ada apa lagi? Watak. Terus kita sudah belajar mengenai memberikan pendapat pada tokoh dan apa lagi tadi? Apa sikap yang perlu dicontoh ya dari tokoh? Tadi pas diskusi bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaannya? Ngantuk. Kenapa ngantuk? Kenapa perasaannya? Kenapa ngantuk? Apa ceritanya terlalu panjang? Ya, ceritanya terlalu panjang. Jadinya pusing, bingung, ngantuk. Nah, makanya harus dibiasakan membaca ya. Oke. Kemudian tadi yang presentasi gimana perasaannya ke depan? Senang. Selain senang, Bayu deg-degan nggak tadi? Iya, makanya suaranya kecil ya. Oke. Nah, kesimpulan hari ini, menjaga kelestarian sumber daya alam menjadi tanggung jawab kita semua supaya kita tetap dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Kemudian diperlukan sikap kerja keras dalam menjaga kelestarian alam. Kerja keras merupakan salah satu sikap tokoh dalam sebuah cerita. Dalam sebuah cerita terdapat unsur cerita seperti tokoh, watak, dan kita dapat memberikan pendapat terhadap tokoh dalam sebuah cerita. Oke, ya. Pembelajaran hari ini kita akhiri. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai latar pada sebuah cerita. Kemudian latar itu ada latar tempat, latar waktu, dan suasana. Nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, pada pembelajaran di awal kita diawali dengan berdoa. Alangkah lebih baiknya setelah di akhir pembelajaran kita berdoa juga ya. Oke. Boleh dibereskan terlebih dahulu alat tulisnya ya.
presentasi pertama kelompok berapa? 4. Silakan kelompok 4 ulang terlebih dahulu. Tadi mana ya kelompok 4? Ayo, lupa kayaknya nih kelompoknya. Nah, hati-hati di jalan ya. Selanjutnya kelompok